Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat yang soleh dan soleha, selamat datang di pembelajaran Quran Hadis kelas 8 bersama Ibu Ida Wahyuni Lubis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi kelas 8 tentang infak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 254. Pada kesempatan ini, tujuan pembelajarannya yang pertama dapat memahami infak dan sedekah, yang kedua dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berinfak dengan ikhlas lillahi ta'ala. Nah, coba perhatikan gambar tersebut. Yang pertama, berinfak dengan materi, dan yang kedua, berinfak dengan non-materi. Sebenarnya, infak itu sering kita dengar, infak dan sedekah itu sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan membahas kedua-duanya. Yang pertama, infak. Apa sih sebenarnya infak itu? Mari kita lihat pengertian daripada infak, ya. Yang pertama, infak. Infak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu anfaqa yunfiku, yang berarti membelanjakan harta atau mengeluarkan. Jika diartikan dengan istilah, maka infak memiliki makna menyisihkan sebagian harta atau pendapatan atau penghasilan dengan tujuan demi kepentingan yang diajarkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Dan ini sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 254. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari harta atau rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari di mana hari itu tidak lagi ada jual beli atau tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Nah, ketika berinfak sebaiknya menggunakan harta yang baik, karena infak itu sendiri merupakan seruan kebaikan. Seperti pada firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, infakkanlah, belanjakanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, karena kamu sendiri saja memicingkan mata darinya. Nah, ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, contohnya di sekitar kita banyak sekali infak ya. Banyak yang kita lihat contoh-contoh berinfak ya. Yang pertama, pembangunan masjid, pesantren, sekolah, jalan raya, rumah sakit, dan lain-lainnya. Masih banyak lagi contoh-contoh infak yang bisa kita jadikan referensi ya. Nah, intinya infak merupakan kegiatan untuk mengeluarkan atau membelanjakan harta tanpa ada ukuran atau batasan tertentu. Terus kenapa kita harus berinfak? Apa tujuannya? Nah, tujuannya adalah sebagai wujud rasa syukur kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga rasa kepedulian sosial kita yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat sekitar kita. Nah, itulah dia kalau infak. Yang kedua adalah sedekah ya. Sedekah itu jika diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedekah adalah sedekah. Berarti pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau orang yang berhak menerima yang di luar kewajiban zakat dan menyesuaikan dengan kemampuan si pemberi. Secara umum, sedekah juga bisa memiliki makna mengamalkan harta di jalan Allah tanpa mengharap imbalan dan hanya berharap akan balasan, yaitu balasan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti kebenaran iman.
Sebenarnya, apapun kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain juga bisa dianggap sedekah. Bahkan kita bisa memulainya dari hal-hal yang kecil. Contohnya, tersenyum ataupun membantu orang lain, membantu kesulitan orang lain, itu sudah termasuk sedekah. Jadi sedekah itu tidak hanya berbentuk materi, akan tetapi bisa melakukan hal-hal kebaikan. Berinfak dan sedekah itu kita memang memberi, tapi bukan berarti ketika kita memberi harta kita semakin berkurang atau bahkan habis. Tidak, justru sebaliknya, ketika kita memberi, maka Allah akan melipat gandakannya. Semakin banyak kita memberi, maka Allah juga akan semakin banyak melipat gandakannya. Artinya, semakin banyak kita berinfak dan bersedekah, maka kita akan semakin kaya. Nah, hukumnya adalah sunnah. Yang saya maksudkan di sini berinfak dan bersedekah yang hukumnya sunnah, karena ada yang hukumnya itu wajib, ada juga yang makruh bahkan haram. Nah, melalui ayat di atas, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 tadi, Allah memerintahkan hambanya untuk berinfak dengan cara yang benar, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi kita masih hidup. Karena kalau kita sudah mati atau sudah meninggal, harta itu tidak ada lagi gunanya. Bahkan harta itu tidak bisa kita pikul di akhirat nanti. Yang ada, harta akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk memotivasi diri kita melakukan infak atau memotivasi diri kita supaya rajin berinfak, maka ingatlah, pahala orang yang rajin berinfak akan senantiasa mengalir meskipun telah meninggal dunia. Jadi ketika kita berinfak selagi masih hidup, kemudian kita meninggal, itu pahalanya masih mengalir. Nah, itulah dia kehebatan daripada infak dan sedekah. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan juga semoga bermanfaat. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.